Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim untuk semua teman-teman dan sahabat-sahabat religi yang ada di seluruh pelosok negeri Indonesia ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan barokah sehat oleh Allah, barokah sempat, sehingga kita bisa melaksanakan satu aktivitas di dalam kehidupan keseharian kita, termasuk kita melaksanakan tugas. Bagaimanapun juga manusia ditakdirkan oleh Allah sebagai Abdullah, sebagai kawulane Gusti Allah. Sehingga ketika kita bicara tentang manusia, maka ada suatu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tabari. Beliau Nabi bersabda bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana penjelasan daripada khairun nas anfa'uhum linnas? Ini kita di dalam keseharian itu dihadapkan dengan adanya di dalam Al-Quran itu ada watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling mengingatkan, saling membantu dengan sesama kita. Sehingga manakala ada orang yang mempunyai skill, keterampilan, ilmu dan sebagainya, ketika dimintai bantuan oleh orang lain kok tidak bisa memberikan kebungahan ataupun tidak bisa membantu, maka ilmunya ini sangat disayangkan sekali. Karena apa? Ilmu dan pengetahuannya orang-orang yang seperti ini adalah tidak berkembang, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Nah ini, sehingga kita ada yang namanya kemanfaatan dan barokah. Kemanfaatan dan barokah itu kita jadikan suatu landasan kehidupan untuk mencari ridhonya Allah, mencari ridho Allah. Dan makanya setiap kali kita berbicara tentang kehidupan adalah berbicara tentang kemanfaatan itu sendiri. Itu manfaat khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kita bisa bermanfaat kepada orang lain? Caranya satu, kalau di dalam tuntunan Al-Quran ataupun di dalam beberapa hadis itu dirangkum ada beberapa poin. Kalau kita kepengin menjadi orang yang baik, pertama adalah mempunyai lisanun fasihun, lisan yang baik. Perkataan-perkataan kita selalu bisa menenteramkan hati orang lain. Jangan sampai dengan perkataan kita orang lain itu akan justru malah menjadi kesuk, marah ataupun hudub dan sebagainya. Itu karena apa? Nanti pembicaraan kita itu akan bisa bermanfaat dan bisa memberikan ketentraman di hati orang-orang yang mendengarkan lisan kita. Lisanun fasihun. Ini termasuk orang-orang yang lisannya fasih, ya. Perkataannya dalam menjawab dari beberapa pertanyaan-pertanyaan atau orang yang minta bantuan kita jawab dengan lisan yang fasih, yang baik. Jangan menjadi dengan perkataan, dengan tanya justru malah jawabannya enggak enak. Itu naudzubillah min dzalik. Orang-orang seperti ini masih banyak sekali ketika kita tanya tetapi malah jawabannya itu di luar ekspektasi kita. Ini lisan fasihun. Nah, ini akan menjadi penghuni surga ketika lisan kita itu akan dijaga dengan baik. Tetapi kebalikannya, ketika lisan kita tidak dijaga dengan baik, maka
sering tergelincir, dan justru akan menjadi suatu perang bagi diri kita yang akan menjadikan nanti kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Nah, makanya monggo kita semuanya berlomba-lomba untuk bisa berbicara yang baik. Ini satu. Yang kedua, dengan adanya kita diberikan kehidupan seperti ini, wajah kita, wajhun malihun, wajah yang menyenangkan, wajah yang ceria, yang dipandang itu senang, menyenangkan. Nah, wong dipandang menyenangkan itu termasuk sudah merupakan ibadah. Ibadah. Apalagi ketika orang minta bantuan kita, dengan keceriaan kita bombongi kepada orang lain, maka insya Allah kita termasuk golongannya orang-orang yang menjadi tanda-tandanya wong sing ahli surga. Karena apa? Lisan kita fasih, terus wajah kita berseri-seri, malipun, ya. Nah, itu dua kategori daripada orang-orang yang yang termasuk khairunas anfa'uhum linnas. Demikian untuk selebihnya, sampai jumpa untuk yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.